Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Strategi Belajar dan Mengajar Akuntansi. Nah, di pertemuan kali ini, Bu Asa akan membahas, mereview, dan mengevaluasi hasil peer teaching-nya teman-teman dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau PJPL. Nah, hari ini hanya Bu Asa ambil sampel 2 video saja, nanti akan kita lihat bersama kira-kira apa saja yang lebih ditingkatkan gitu. Jadi di sini beberapa sudah Bu Asa lihat, tidak ada yang jelek, hanya perlu ditingkatkan saja. Yang pertama kita lihat video dari Miranda ya. Kita lihat bersama. Oke, kita stop di bagian awal dulu ya. Untuk di pembukaan, di kegiatan awal ini Miranda sudah bagus dengan menyapa peserta didiknya, memberikan salam. Tapi jangan lupa sedikitlah bertanya siapa yang tidak masuk atau bagaimana, karena di sini kalian mengajar peserta didik dari SMA ataupun SMK. Kalaupun pembelajaran daring bisa diingatkan untuk mengisi presensi secara online. Bisa membuat Google Form ataupun apa seperti yang biasanya Bu Asep misalnya minta silakan mengisi presensi di Sipujar dan lain-lain. Dan juga sebelum masuk ke penugasannya, Miranda harus bisa memberikan apersepsi kepada peserta didik, mengkaitkan materi yang terdahulu dengan materi saat ini, ataupun mengkaitkan materi hari ini dengan kehidupan sehari-hari kalian, seperti itu. Jadi apersepsinya itu bisa terlihat. Nah, itu penting. Kemudian yang selanjutnya tadi Miranda lupa menyebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Nah, ini biasanya yang terlupa oleh teman-teman ketika praktek mengajar seperti itu. Oke, kita bisa lihat yang selanjutnya. Oke, nah sampai di sini ini belum jelas ini Miranda sebenarnya mengajar mata pelajaran apa, KD-nya itu KD berapa, ini belum jelas. Makanya itu di awal memang harus dijelaskan. Ini mata pelajarannya yang mana, KD-nya yang KD berapa, harapannya peserta didiknya bisa sampai apa, itu harus jelas seperti itu.
Oke, dari penugasannya ini Miranda ini masih gambling pakai problem based learning ataupun project based learning karena di sini Miranda menginstruksikan peserta didiknya untuk mengidentifikasi transaksi seperti itu. Mungkin kalau project based learning Miranda bisa menginstruksikan peserta didiknya untuk mengidentifikasi transaksi langsung di dalam perusahaannya. Misalnya di toko-toko kecil itu nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk perusahaan dagang yang awal itu nggak apa-apa. Jadi bisa terlihat proyeknya seperti apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak gini kan jadi nggak tahu yang benar yang mana. Kita lanjut ya. Nah, sampai di sini di jurnal umum dan jurnal khusus sebenarnya Miranda bisa berinteraksi dengan peserta didiknya. Kira-kira jurnal umum itu dipakai untuk apa? Jurnal khusus dipakai untuk apa? Jadi Miranda hanya memberikan clue-clue saja sehingga peserta didiknya tetap terlihat sudah belajar atau belum sih sebenarnya kayak gitu. Nah, seperti ketika menjelaskan buku besar ini, mungkin Miranda juga nggak perlu langsung menjelaskan, tetapi dipancing dulu. Kira-kira apa ya buku besar itu? Ada yang bisa menjelaskan seperti itu. Jadi dipancing tuh stimulusnya anak-anak untuk bisa mengemukakan pendapatnya mereka. Kayak gitu. Nah, di sini kalau Bu Asa lihat Miranda cara menjelaskannya sudah santai sekali, sudah oke gitu, lebih lebih apa namanya ya? Terlihat seperti sudah dekat dengan peserta didiknya. Jadi untuk cara menjelaskannya Miranda sudah sangat bagus. Oke, kita next ya. Kita lihat sampai di menit terakhir nih kira-kira seperti apa nih. Kita lihat PJBL-nya itu terlihat di mana. Oh, sepertinya terlewat sebentar. Oke, jadi berarti Miranda membuka Q&A-nya di akhir-akhir ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa Q&A itu di awal pun juga nggak apa-apa, justru nanti akan kelihatan siapa peserta didik yang sudah benar-benar belajar atau belum, seperti itu. Ya, di sini sudah bagus sekali bagaimana Miranda cara menjelaskannya, kemudian cara berinteraksinya itu seperti apa, dan peserta didiknya pun juga terlihat aktif. Di menit-menit yang di akhir ini, kita lihat.
Nah, ini bagus sekali. Miranda di sini memberikan motivasi kepada peserta didiknya agar lebih semangat lagi. Ini sangat penting ya. Ini adalah salah satu bentuk reward juga yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Rewardnya nggak harus poin, tapi juga berupa pujian tuh bisa. Kayak gitu. Sehingga nanti peserta didiknya akan lebih aktif, lebih pede untuk mengemukakan pendapatnya. Kayak gitu. Untuk bagian penutup, ini overall sudah bagus, Miranda. Nah, baik, yang selanjutnya kita lihat video yang kedua dari ini. Videonya Wildan ini. Oke, kita lihat bersama. Oke, bagus nih di pembukaan Wildan ya, lebih bertanya gimana sih sebenarnya feedback ketika pembelajaran secara online itu seperti apa, kayak gitu. Karena pasti ada keluh dan kesah, jadi nanti bisa untuk evaluasi di pertemuan yang selanjutnya itu kita harus memperbaiki seperti apa sebagai seorang guru, kayak gitu. Kita dengarkan selanjutnya dari Wildan. Ini Bapak ya harusnya kayaknya, bukan Ibu. Nggak apa-apa, mungkin ini si Wildan agak sedikit nervous. Oke, jadi ini sudah kelihatan persepsinya menghubungkan materi pertemuan yang selanjutnya dengan materi yang sekarang dan juga sebenarnya lebih bagus juga kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di sini sama seperti Miranda tadi, Wildan juga melupakan penjelasan awal. Kira-kira ini materinya apa ya? Mata pelajaran apa? KD-nya apa? Tujuan pembelajarannya juga belum disampaikan. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa untuk evaluasi di praktek teman-teman yang selanjutnya. Gitu.
Oke, kita lihat langsung di menit selanjutnya. Oke, bagus. Di sini terlihat Wildan melakukan evaluasi dari penjelasannya dia tadi. Kita lihat selanjutnya. Oke, bagus. Di sini Wildan menjelaskan sedikit kenapa sih harus pakai project kayak gitu. Oke, di sini sangat terlihat kenapa ini cocok sekali disebut project based learning, karena di sini Wildan sebagai guru memberikan project kepada peserta didiknya untuk mengobservasi UMKM di daerahnya masing-masing gitu. Walaupun via online pun nggak apa-apa, karena di sini memang uniknya kita pakai PJBL yang berbasis daring kayak gitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Walaupun misalnya ternyata UMKM-nya di dekat rumah ternyata observasinya nggak via online, itu juga nggak apa-apa, juga masih bisa masuk ke project. Jadi di sini sudah sangat kelihatan. Kemudian di sini Wildan menyebutkan aspek penilaiannya. Nah ini juga sebenarnya penting tadi untuk Miranda dan juga yang lain-lain, bahwa aspek penilaian dalam suatu project itu wajib sebenarnya disebutkan. Jadi peserta didiknya itu bisa tahu untuk mencapai nilai maksimal ataupun nilai yang bagus itu, dia harus melakukan apa di proyeknya. Nah, seperti ini kan kelihatan aspek orisinalitasnya, kemudian kelengkapan struktur laporannya, kemudian keunikan dari videonya. Seperti itu. Oke, kita lihat lanjutnya. Oke. Kita lihat di akhir. Oke, jadi di penutupan ini sudah bagus, hanya kurang motivasinya aja. Tadi Miranda kan semangat sekali untuk memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Kalau ini Wildan, dia sudah bagus, tapi mungkin kurang memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Tadi yang di akhir-akhir, karena sesi akhir itu di mana peserta didiknya biasanya capek-capeknya, ngantuk-ngantuknya, seperti itu. Oke, tapi overall untuk keduanya sudah bagus, dan juga beberapa video yang sudah Bu Asa nilai juga
kurang lebih sama, kebanyakan lupa di apa namanya menyebutkan KD dan juga tujuan pembelajarannya karena itu penting sekali kayak gitu. Nah ini nanti video dari Bu Asa ini bisa jadikan acuan untuk teman-teman ketika nanti misalnya KPL ataupun praktek mengajar di mata kuliah yang lain seperti itu. Itu kalau sudah bagus hanya cukup ditingkatkan saja. Kayak gitu. Baik, untuk pembahasan, review, dan evaluasi tentang praktek mengajar dengan pembelajaran berbasis masalah ini, saya rasa sudah cukup, semuanya sudah bagus. Baik, Bu Asa akhiri dan sampai jumpa, tetap semangat di mata kuliah yang lain juga, nggak hanya mata kuliah yang ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.